Tuhan, saat ku hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, amin Tuhan, ketulusan melingkupiku. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama-Mu. Sama-sama katakan, kudus, 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 Tuhan Allah mulia.
haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhi. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi kami semua. Kami dipuaskan Tuhan sore hari ini. Kami dilepaskan, kami dibebaskan Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. 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 Haleluya. 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 Yesus, Engkau Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang ada di hadapan kami. Biarlah kami fokus kepada Engkau saja Tuhan. Memandang wajah-Mu lebih lagi. Sehingga kami benar-benar puas malam hari ini Tuhan. Puaskan kami Tuhan. Puaskan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita bebaskan roh kita. Kita puaskan iman kita, roh kita, hati kita. Dan kita senangkan hati Tuhan. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri
firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Amin. Menghadapi apapun yang harus kita hadapi sepanjang hari. Kalau kita punya firman Tuhan, kita kuat. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. dalam kemuliaan. Amin Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ya Yesus, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, saat kami ada di dalam Engkau, kami aman. Karena kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Jalan-jalan-Mu baik buat kami, dan rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera buat kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyerahkan hidup kami kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami gak akan goyah. Kami mau terus setia kepada Engkau Tuhan. Apapun itu Tuhan, kondisi dan keadaan kami, tekanan
rintangan menghadang kami, namun kami akan tetap memandang Engkau, karena kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Katakan dengan iman, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ku percaya, kami percaya Tuhan, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan.
menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena rancangan-Mu selalu indah bagi kami, Tuhan. Karena setiap apa yang Kau kerjakan atas kami, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami bersyukur rancangan-Mu yang indah sedang Engkau nyatakan bagi kami. Bahkan saat sore hari ini Tuhan akan menyatakan rancangannya yang terbaik bagi kami melalui setiap firman yang akan kami terima bersama-sama. Oleh sebab itu ya Bapa, mari Engkau berbicara kepada setiap kami, kuasai roh, jiwa dan tubuh kami, dan setiap organ-organ tubuh kami yang kami pakai untuk kami mendengar, menerima firman dan melakukannya. Mari Tuhan Engkau menjamah dan mengurapinya agar semua dikuduskan dengan darah Yesus Kristus, dan kami semua siap untuk melakukan firman Allah dan hidup jadi berkat dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah Bapak Ibu Saudara kita bisa ada pada sore hari ini untuk kita sama-sama boleh belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang dua jenis penyembah, bukan penyembahan tetapi penyembah. Jadi ini berbicara kepada manusianya atau orangnya. Mari kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal yang Markus, maksud saya bukan Mazmur. Markus pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Markus pasal yang ke-5 ayat yang kedua dan ke-6. Bisa dibantu diklik di belakang. Markus pasal 5 ayat 2 dan 6. Diklik aja. Bisa minta bantuannya yang di belakang.
Puji Tuhan. Ya, trainingnya belum lulus nih tadi. Tugasnya Joker untuk training lagi. Baik, saya bacakan Markus 5 ayat 2 dan 6. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak membaca seluruh ayat ini karena memang fokusnya hanya pada dua jenis penyembah. Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita ini tentang legion. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin masih ada yang ingat atau mungkin sudah sering mendengar tentang legion. Kisah ini berlatar belakang itu. Jadi Yesus ketemu orang yang kerasukan setan, sudah lama kerasukan setan, tidurnya di pekuburan, dan sudah banyak orang mencoba untuk mengikat dia, tetapi setiap ikatan apapun bisa dilepaskan, diputuskan oleh orang gila ini. Dan pada akhirnya ketika orang gila ini ketemu Yesus, dia berlari dan mendapatkan Yesus dan menyembah dia. Singkat cerita, orang ini dilepaskan, roh jahat yang ada padanya diusir masuk ke 2000 babi yang kemudian terjun ke dalam jurang. Jadi ya kira-kira seperti itu singkat ceritanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara. Ketika orang yang masih dalam kondisi kerasukan setan, jadi orang ini belum dilepaskan ya, konteks ayat ini belum dilepaskan. Jadi ketika orang ini masih dalam keadaan kerasukan, waktu melihat Yesus dari jauh, dia langsung berlari dan menyembah. Berlari dan menyembah. Kata menyembah di sini tidak ada kata yang lain yang juga dipakai dalam bahasa Yunani-nya, maksud saya kata yang sama ini juga dipakai untuk kata menyembah ketika orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan dalam Alkitab disebutkan menyembah Yesus, menyembah Bapa, menyembah Allah yang hidup. Jadi kata yang sama yang dipakai dalam ayat ini yang dipakai juga untuk kata menyembah pada Yesus, menyembah pada Bapa dan seterusnya. Artinya apa? Secara kata, secara unsur-unsur fisik, orang yang kerasukan setan ini ternyata juga menyembah Yesus. Tapi tetap ada dua perbedaan. Mari kita akan lihat yang pertama. Diklik, bantu diklik. Yang pertama adalah penyembah yang salah, Bapak Ibu Saudara. Penyembah yang salah. Nah, mari kita lihat ayat yang tadi kita baca, bahwa orang ini masih dalam kondisi kerasukan setan, berlari mendapatkan Yesus, menjumpai Yesus dan menyembah. Tapi mari kita ingat sekali lagi, dia tetap adalah orang yang kerasukan setan. Karena kata sesudah ayat yang ke-6 yang dikatakan oleh orang gila ini, apa urusanmu hai anak Allah. Artinya setan juga ngerti siapa Yesus. Setan berlari menyembah Yesus. Ya, jangan kalah sama setan. Kasih tahu kanan kiri, katakan jangan kalah sama setan. Setan itu kalau ketemu Yesus langsung berlari tersungkur nyembah Yesus. Anak-anak Tuhan berlari atau berjalan atau bersantai atau mungkin berlipat tangan malahan dalam menyembah Yesus. Gairahnya beda. Gairahnya beda. Setan saja langsung berlari mendapatkan Yesus dan menyembah Yesus. Tapi dia tetap menyembah yang salah. Kenapa salah? Dia tetap setan yang tidak akan pernah percaya pada Yesus sebagai Mesias. Dia akan tetap menjadi setan yang beroposisi dengan Yesus. Dia akan tetap menjadi setan yang sampai kapanpun bermusuhan dengan Yesus. Tapi secara unsur penyembahan dia mengakui. Nah, olehnya penyembahan ini sebenarnya ada di bagian mana? Mari tolong dibantu lagi, diklik. Kita baca Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Mulutnya, bibirnya memuliakan Tuhan, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku
hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Penyembahan bukan pada mulut, penyembahan bukan pada perkataan, penyembahan bukan pada sikap. Dalam konteks ayat yang ke-6 tadi yang kita baca, penyembahan, kata penyembahan itu sama dengan kata penyembahan yang lain. Artinya secara sikap tubuh, iblis pun menyembah Yesus sama seperti umat Allah menyembah kepada Allah yang hidup, secara sikap tubuh. Dalam arti kata proskuneo atau menyembah dalam bahasa aslinya tadi, itu sikap yang berlutut dengan muka menyentuh tanah. Sujud, lututnya bersujud, mukanya menyentuh tanah. Itu sikap dalam menyembah. Si orang gila ini atau legion ini juga melakukan yang sama. Sikapnya secara tubuh sama. Berlutut, mukanya sampai ke tanah. Mukanya menghadap tanah, menyentuh tanah. Sikapnya, tubuhnya, sikap tubuhnya sama. Tapi apakah hatinya benar-benar menyembah? Tidak ternyata. Nah, penyembah yang salah adalah ketika mulut menyembah Yesus, hati menjauh dari Yesus. Mulut berkata-kata menyembah Yesus, hati menjauh daripada Yesus. Penyembahannya pada akhirnya menurut ayat Yesaya 29 ayat 13 hanya agamawi. Jadi kekristenan yang sekedar agamawi itu adalah kekristenan yang salah. Penyembahnya salah. Dia bukan penyembah yang sesungguhnya. Nah, sekarang coba renungkan baik-baik. Saya tidak ingin menghakimi, tapi coba renungkan baik-baik. Setan secara tubuh punya sikap yang sama dalam menyembah. Secara tubuh. Lalu bandingkan misalnya ada orang Kristen secara tubuh juga sikap tubuh menyembah Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan, hatinya tidak melekat pada Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, tidak usah dijawab dengan suara, tapi coba renungkan dengan hati. Bahasanya sekarang gimana? Sama atau tidak? Kira-kira secara sikap tubuhnya menyembah, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti kira-kira sama enggak dengan setan, saudara? Coba renungkan baik-baik. Berapa banyak orang Kristen mulutnya menyembah Tuhan, bibirnya nyembah Tuhan, tapi hatinya tidak berpaut pada Tuhan. Sama enggak dengan setan? Jadi kalau bahasanya, maaf sekali, saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi coba bahasa ini cuma mungkin bahasa ya, tapi coba renungkan baik-baik. Kira-kira berarti dengan istilah yang saya gunakan tadi, banyak enggak di gereja itu konco-koncone setan malahan? Bukan temannya Yesus, bukan sahabat Yesus, tapi teman-temannya setan. Mengapa? Mulutnya nyembah, tapi hatinya enggak. Mulutnya nyembah, tapi hatinya justru jauh daripada Tuhan. Itu teman Tuhan, itu sahabat Tuhan, itu anak Tuhan, atau itu temannya setan? Bapak Ibu Saudara bisa jawab dalam hati. Tapi iya, menurut ayat ini ketika orang mulutnya memuliakan Tuhan, bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan, itu tidak ada bedanya dengan legion. Tidak ada bedanya dengan setan yang tersungkur menyembah Yesus secara sikap, tapi hati tidak pernah menyembah Yesus. Kekristenan sekali lagi bukan agamawi, bukan agama, tapi soal sikap hati yang mengakui kedaulatan Tuhan sepenuhnya dalam hidup. Itu penyembah yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, klik lagi. Nah, yang kedua adalah penyembah yang benar. Penyembah yang benar. Kalau tadi penyembah yang salah, yaitu penyembah yang sikapnya mungkin nyembah, mulutnya nyembah, mengeluarkan kata-kata penyembahan, gitu kan? Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa, atau yang lainnya bisa dinyanyikan dengan mulutnya,
Atau mungkin pada waktu penyembahan, Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Mulutnya menyembah, tapi hatinya tidak menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Nah, yang kedua adalah penyembah yang benar. Ayatnya ada di Yohanes pasal 4 ayat 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau tadi secara sikapnya menyembah tapi hatinya jauh. Nah, yang kedua penyembah yang benar adalah secara hati dan sikap itu benar di mata Tuhan. Hati dan sikap menyembah Tuhan. Hati dan sikap menyembah Tuhan. Saya mau betulkan begini Bapak Ibu Saudara. Maafkan. Menurut Bapak Ibu Saudara, ketika ada seseorang yang tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, tubuhnya bisa dipakai untuk menyembah Tuhan. Tapi dia menyembah Tuhan sambil berbaring di tempat tidur. Itu penyembah yang benar atau tidak menurut Bapak Ibu Saudara? Buat saya penyembahan memang adalah dari hati. Tapi waktu orang benar-benar menghormati dan menghargai Tuhan, jelas gak mungkin sambil tiduran menyembah Tuhan. Jelas gak mungkin sambil tiduran dalam menyembah Tuhan. Kecuali memang tubuhnya sakit, tubuhnya lemah, tidak bisa dipakai untuk bangun buat pakai bangun pusing dan lain sebagainya. Misalnya tubuhnya lemah, intinya tidak bisa untuk bersikap dengan baik, bersikap dengan lebih baik untuk menyembah Tuhan. Itu beda perkara. Tapi selama tubuhnya bisa dipakai untuk menyembah Tuhan, tapi tidak digunakan secara maksimal untuk menyembah Tuhan, apakah itu artinya penyembah yang benar? Menurut saya berdasarkan ayat ini sepertinya kurang, belum. Karena penyembah yang benar menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, secara sikap hati dan sikap tubuh itu menyembah Yesus. Nah, bicara sikap tubuh kan tidak mungkin sambil berbaring kan saudara, nyembah Tuhan. Sambil mendengarkan lagu-lagu penyembahan bisa, ya kan? Apalagi sambil di apa namanya, di bahasa Jawanya disambi, masak, di kamar mandi, nyuci, nyapu dan lain sebagainya, sambil mendengarkan lagu-lagu penyembahan bisa. Tapi sikap menyembah sebagai penyembah yang benar, apakah benar dengan cara seperti itu? Semestinya berikan yang lebih baik untuk Tuhan secara sikap. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kalau Bapak Ibu Saudara ikut doa lewat Zoom, ikut ibadah yang modelnya mungkin di rumah masing-masing, milikilah sikap yang benar gitu ya. Ketika diajak ikut berdoa, saya kalau ikut doa Zoom itu saya siapkan mejanya untuk HP saya duduk, saya ambil alas pantat untuk duduk gitu ya. Saya duduk saudara, tidak di tempat tidur. Saya siapkan meja khusus untuk saya naruh HP. Saya akan duduk untuk ikut menyembah Tuhan dan tidak di samping apa-ngapain. Makanya kadang-kadang agak jengkel gitu ya, sementara tahu saya ikut Zoom diajak omong gitu, kadang-kadang ada jengkel. Pak, gitu kan. Anu ning ndi? Walah, iki ngerti menu Zoom doa malah jejak omongan gitu kan. Karena saya berusaha memberi yang terbaik gitu loh. Jadi walaupun ikut Zoom saya anggap itu sebagai sebuah ibadah yang sama gitu. Doa yang sama ketika saya misalnya kumpul di gereja atau dimanapun gitu, yang acaranya doa. Bagi saya seperti itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Penyembahan itu juga tidak hanya sekedar bicara hati gitu ya. Alasan penting kan hati ini, betul Tuhan lihat hati yang penting. Tapi sikap penyembahan, kata menyembah yang dipakai tadi, perhatikan yang tadi saya sudah katakan, itu lutut ditekuk, muka ke tanah. Jadi sikap tubuhnya juga menyembah. Sekalipun untuk hari ini sikap yang seperti itu tidak terlalu menjadi syarat utama orang menyembah Tuhan. Orang menyembah Tuhan sambil berdiri, angkat tangan, merem, muka menengadah ke langit juga bisa. Sambil duduk, misalnya mungkin begitu,
dengan sikap penyembahan yang terbaik buat Tuhan masih bisa. Tidak harus dengan berlutut dan muka nyentuh tanah gitu maksud saya. Tidak harus. Tapi yang jelas sikap tubuhnya menunjukkan bahwa dia sedang menyembah Tuhan. Ditambah dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Jadi penyembah yang benar adalah hati nyembah, sikap tubuh juga menyembah. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak bisa hanya berdalih, Tuhan kan melihat hati. Betul, Tuhan melihat hati. Tapi sikap tubuh juga diperhatikan oleh Tuhan ketika kita menyembah Tuhan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kata menyembah itu sendiri. Sikapnya seperti itu. Nah, kalau bicara tentang sikap menyembah, Bapak Ibu Saudara, kata proskuneo, kata menyembah tadi dalam bahasa aslinya itu mirip begini. Maaf ya, ini hanya pemaknaan kalimatnya atau katanya. Itu bagaikan seekor anjing yang selalu mengitari kaki tuannya, atau ketika seekor anjing menjilati muka tuannya. Itu tanda apa? Tanda kedekatan seekor anjing dengan tuannya. Jadi artinya gini, secara sikap tubuh orang yang nyembah itu glibet dengan Tuhan. Apa bahasa Indonesia yang glibet itu saudara? Bundet. Oh malah keliru ya, bundet. Artinya Bapak Ibu Saudara, secara sikap tubuh orang yang nyembah Tuhan itu akan menunjukkan dia akan intens, dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Jadi tidak bisa yang penting kan hatinya, berarti ibadah di rumah tidak apa-apa. Ibadah di rumah tidak apa-apa kalau memang terpaksa. Tapi secara sikap tubuh, maafkan, seperti seekor anjing yang sedang mengitari kaki tuannya. Berarti tidak bisa hanya dikatakan sikap hati yang penting nyembah Tuhan sementara tubuhnya tidak pernah hadir. Tidak bisa. Sementara tubuhnya mungkin tidak ada di dekat Tuhan. Secara tubuh dia tidak menunjukkan bahwa dia dekat dengan Tuhan. Secara tubuh tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar melekat pada Tuhan. Tidak bisa. Penyembah yang benar itu secara sikap tubuh dan hati nyembah Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi sikapnya harus benar. Kalau penggambaran kata menyembah itu sedemikian rupa, berarti tubuh pun harus menunjukkan bahwa orang ini benar-benar dekat dengan Tuhan. Secara tubuh berarti memang harus hadir dalam penyembahan-penyembahan yang memang mungkin diadakan. Harus hadir di sana. Tidak bisa yang penting hatinya menyembah. Tidak. Kata ini tidak bermaksud demikian. Kata ini tidak bermakna demikian. Penyembah yang benar secara sikap hati dan tubuh itu menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Penyembah itu ada dua jenis gitu kan. Sikap tubuhnya yang nyembah tapi hatinya belum, itu yang salah. Jadi maksud saya adalah jangan hanya sekedar berkata bahwa aku yang penting tetap dekat sama Tuhan, tapi tidak pernah hadir tubuhnya. Itu juga tidak boleh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Atau sebaliknya secara tubuh hadir tetapi secara hati jauh dari Tuhan, juga tidak bisa. Maka kekristenan tidak bisa dilihat dari sekedar absennya saja. Absennya itu maksudnya kehadiran di gereja, tidak bisa dilihat atau dinilai dari itu. Atau sebaliknya, orang pernah nang gereja tapi alasannya tapi saya di rumah juga baca Alkitab dan berdoa. Ya memang, makanya kenapa sih ada ayat yang berkata jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita gitu kan. Ayatnya kan berkata demikian. Karena memang secara sikap tubuh harus menunjukkan bahwa seseorang itu menyembah Yesus. Secara hati, secara sikap tubuh juga menunjukkan bahwa dia menyembah Yesus. Hati-hati dengan pemelesetan, penyimpangan. Bahasa kemarin yang kita pelajari, penyesatan yang iblis lakukan hanya dengan dalih yang penting hati kan menyembah Tuhan, yang penting hati kan meninggikan nama Tuhan. Atau sebaliknya,
tubuhnya hadir tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, aku sregep ning gereja loh. Aku ora tau absen loh ning gereja nih. Iya ning gereja bener hadir, tubuhnya hadir, tapi hatinya enggak. Hatinya jauh dari Tuhan. Ya enggak bisa juga Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan penyesatan yang demikian. Karena pada akhirnya ke depan ya saya tidak tahu sih, doa kita biarlah semuanya itu jadi lebih baik dan semakin baik, amin. Tapi sepertinya ke depan memang Tuhan sedang izinkan untuk menampi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dan yang kurang sungguh-sungguh. Jadi penyembahan itu tubuh iya, sikap tubuh maksudnya iya, tapi hati juga iya. Orang akan dimainkan pikirannya, orang akan dimainkan perasaannya dalam menyembah Tuhan secara kebenaran tadi. Bahwa orang akan disesatkan dengan bahasa-bahasa seperti yang sudah saya ungkapkan. Yang penting hatinya, tapi tubuhnya tidak ada, ya tidak bisa. Atau tubuhnya, hatinya tidak dekat dengan Tuhan, juga tidak bisa. Jadi tidak bisa menuntut Tuhan hanya karena kita mungkin rajin ke gereja. Juga tidak bisa menuntut Tuhan hanya karena kita mungkin rajin menyembah Tuhan di rumah. Tidak bisa. Tuhan kan aku rajin yang mananya dulu. Tubuhnya rajin tidak menyembah Tuhan. Hatinya rajin tidak menyembah Tuhan. Bahkan sekalipun kita rajin secara tubuh dan roh menyembah Tuhan, itu tidak bisa menjadi landasan untuk kita menuntut Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Karena sesungguhnya hidup kita hanya karena anugerah, amin. Jadi hanya ya sekarang Bapak Ibu Saudara mengertilah. Penyembahan itu tidak sekedar hati atau tubuh, tapi harus dua-duanya. Harus hati dan tubuh sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bawa setiap hati kita kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan sendiri yang akan mengerjakan setiap kita. Penyembahan bukan soal bagaimana kita bisa menaikkan setiap lagu-lagu penyembahan dengan baik, dengan yang bagus. Tidak. Tapi penyembahan lebih daripada itu. Karena hati yang menyembah, sikap tubuh yang menyembah, itu yang akan Tuhan cari. Dalam Injil Yohanes tadi dikatakan bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Olehnya mari sama-sama letakkan hidup kita di hadapan Tuhan. Sadari bahwa penyembahan tidak hanya sekedar soal absensi, juga bukan sekedar soal yang penting aku bisa menyembah Tuhan, tapi ada kesungguhan yang lebih besar yang kita jalankan, kita lakukan saat kita menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh kita bertobat di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan umat-Nya. Olehnya mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, datang padanya dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih.
hatimu, sembah Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, katakan bersama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari sambil bangkit berdiri, katakan bersama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran.
kami sembah Engkau Tuhan. Saat ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Angkat hatimu, angkat suaramu. Sembah Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar setiap kami Tuhan bahwa untuk kami mengerti firman ini, sehingga kami boleh meningkatkan kuantitas penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bukan hanya soal sikap hati ataupun sebaliknya sikap tubuh, tapi sesungguhnya sikap hati dan tubuh Tuhan perhatikan saat kami menyembah Engkau. Olehnya Tuhan, jadikan kami terus, sungguh-sungguh Tuhan kami mohon kepadamu, jadikan kami terus sebagai penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Nyalakan api-Mu senantiasa dalam hidup kami, sehingga kegairahan kami dalam menyembah Tuhan lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Dan oleh sebab itu Tuhan, bila hari-hari ini kami boleh mengimpartasikan api pujian penyembahan itu kepada orang-orang yang di sekitar kami, kepada saudara-saudara seiman kami yang lain, sehingga sungguh Tuhan kami boleh melihat setiap tubuh Kristus, setiap gereja Tuhan boleh menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mulailah dari kami Tuhan, olehnya betulkan cara berpikir kami atau cara pandang kami selama ini tentang apa itu artinya menyembah Tuhan dan siapa yang menyembah Tuhan sesungguhnya. Tuhan, tolong kami, segala tipu daya iblis, segala tipu muslihat iblis, dengan ini aku tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus atas kami semua, sehingga kami benar memiliki cara pandang yang benar, kami memiliki sikap yang benar, kami memiliki penyembahan yang benar ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Olehnya jamah hati kami, jamah dan urapi kami di dalam nama Yesus, biar kuasa Tuhan mengalir bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Kiranya kasih dan kuasa-Mu Tuhan mengalir bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini kami Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.